104,3 FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy, selamat pagi, Kamis manis. Gimana sahabat Tidar? Udah ada gempuran kerjaan menuju weekend? Tenang ya, ngantor kayak biasa bakalan nemenin bareng sama lagu-lagu enak lah ya sampai nanti ke jam 3 sore. Tapi di interval 1 jam pertama pagi hari ini senang banget kita kedatangan Bea dan Cukai Magelang sahabat Tidar, dimana kita udah tahu banget ya kalau Bea Cukai ini terus berupaya menggaungkan program reformasi birokrasi dalam mencegah adanya praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme di lingkungan kerjanya. Selain itu, Bea Cukai juga terus nih berbenah dan juga berupaya memberikan pelayanan prima demi meraih kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Hasilnya adalah di tanggal 13 Desember 2022, Bea Cukai Magelang ini berhasil meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan juga melayani atau WBBM dalam puncak perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau kita ngomongin masalah WBBM ini adalah predikat yang gak main-main sahabat Tidar. Predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB kepada satu unit kerja atau satuan kerja yang telah nih berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar tuh kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkitnya, dan juga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan juga pelayanan publik yang prima. Meskipun ya kadangkala masyarakat ini netizen masih ada yang takut-takut gitu sama Bea Cukai. Nah, untuk meluruskan itu semua, senang banget Iqbal pagi hari ini udah kedatangan ada tim dari Bea Cukai. Yang pertama kita sapa dulu yang paling ganteng, Pak Siswanto, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama. Pagi Pak. Selamat pagi Mas Iqbal. Okay. Selamat pagi sahabat Tidar. Oke. Ini pertama kalinya ya Betul. dari Bea Cukai melakukan on air dengan sahabat Tidar. Betul. Bekerja sama dengan Radio Tidar. Perkenalkan dulu, ini saya Siswanto dan teman saya ini Mas Hanan. Iya. Ini pertama kali siaran di sini. Oke. Nah, jadi mungkin nanti kita perkenalkan dulu ya. Oke. Bea Cukai Magelang itu apa ya? Takutnya sahabat Tidar nggak tahu kan? Iya, atau bahkan Bea Cukai udah Magelang. takut duluan karena kalau denger Bea Cukai aduh takut kena apa nih kalau kita nyebutnya garuan nanti Bea Cukai ya Pak ya. Tapi kita sebelum ngomongin tentang WBBM mungkin boleh diperkenalkan dulu dengan Pak Hanan juga pelaksana pemeriksa. Pagi Pak. Halo pagi Mas. Ini Pak atau Mas nih? Masih Mas. Mas aja dulu ya. Oke baik. Mungkin Pak Siswanto dan juga Mas Hanan ini sudah siap di Radio Tidar. Mungkin untuk sahabat Tidar yang udah langsung nih kepengen banget bertanya apapun ya seputar Bea dan Cukai, boleh layangkan pertanyaannya di WhatsApp di 0878 0878 9430. Kita juga sudah live di Instagram kita, boleh lambaikan ke kamera Pak dan Mas. Nah ini boleh langsung layangkan pertanyaannya di Instagram live kita di @radiotidar_fm atau sekali lagi WhatsAppnya di 0878 0878 9430. Mungkin Pak Siswanto dulu deh Pak, boleh menjelaskan tentang Bea dan Cukai di Magelang Ya. seperti apa? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kantor Bea Cukai Magelang, mungkin takutnya ada sahabat Tidar yang nggak tahu kan, kantor Bea Cukai di Magelang itu di mana. Jadi ceritanya itu dulunya kantor Bea Cukai Magelang hanya pos bantu dulu itu, pos bantu di bawah kantor Bea Cukai Yogyakarta. Oke. Karena dipandang kegiatan di daerah Magelang itu untuk kepabeanan dan cukai lumayan banyak, akhirnya dibangunlah atau istilahnya di establish ada kantor Bea Cukai Magelang di Bea Cukai di Kota Magelang. Nah, untuk wilayah pengawasan sendiri, Bea Cukai Magelang itu mengawasi ada 4 kabupaten 1 kota. Oke. Yaitu Kota Magelang, kemudian Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Oke. Jadi ada 4 kabupaten 1 kota. Lumayan Luas itu lumayan luas. Dan hampir satu karsidenan itu. ya, karsidenan kedua kecuali Kebumen ya. Nah, kemudian pegawai kami sendiri itu nggak banyak. Hanya sekitar 48 orang. Oke. Dengan wilayah pengawasan yang begitu luas. Dan kegiatan kami itu Pak, kegiatan kami yaitu pertama namanya Bea Cukai berarti ada kepabeanan dan cukai ya. Betul. Nah, untuk kepabeanan sendiri karena kami itu tidak ada pelabuhan, tidak ada bandara. Betul. Jadi istilahnya kami itu Bea Cukai gunung ya. Bea Cukai gunung. Bea Cukai biasanya kan kantornya kalau nggak di pelabuhan itu di bandara ya kan.
ini di gunung ini. Oke. Di bawah Gunung Tidar ya kan. Oke, tapi di bawah gunung-gunung itu banyak sekali tembakau ini Pak ya. Betul. Nah, iya. Kemudian untuk KBN sendiri akhirnya Pak BN itu kegiatannya apa? KBN di bawah kami akhirnya kegiatannya itu mengawasi dan melayani kawasan berikat. Kawasan berikat yang ada di sekitar Magelang, baik di kabupaten maupun di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung itu ada untuk kawasan berikat, perusahaan kawasan berikat. Oke. Nah, perusahaan kawasan berikat itu apa? Perusahaan kawasan berikat adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor ataupun membeli barang dari dalam negeri untuk diolah atau dirakit, kemudian hasilnya nanti diekspor. Nah, banyak ya Pak di Magelang ya ternyata? Di bawah kami itu baru 8 kawasan berikat. Nah, perusahaan ini apabila dia membeli atau mengimpor barang bahan baku ya untuk diproses, maka dia akan mendapatkan pembebasan mendapatkan fasilitasnya yaitu berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut akan PPh, PPN dan PPNBM. Nah, kemudian untuk yang impor untuk yang lokal, apabila membeli barang dari lokal bahan baku maka akan tidak dipungut PPN. Ya. Jadi setiap barang yang dari luar negeri kan sebenarnya apabila diimpor kan ada pungutan di situ kan, ada kewajiban pungutan yaitu berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tapi kalau kawasan berikat dia mendapatkan pembebasan ataupun tidak dipungut, asalkan setelah diolah nantinya harus diekspor. Apabila dijual dalam negeri maka harus membayar bea masuk dan pajak yang masih terutang. Jadi seperti itu untuk kegiatan kepabeanan kami ya. Kemudian untuk cukai di bawah kami ada sekitar hampir 50 lebih perusahaan hasil tembakau. Betul. Ya, baik itu ada perusahaan rokok. Di sini di bawah kami ada di Kota Magelang sendiri ada ya, ada Cewek Jeruk gitu kan. Nah, itu perusahaan rokok, ada juga Sampurna untuk di Samsu di daerah Purworejo. Kemudian ada juga Kelembak Menyan di daerah Purworejo. Kemudian ada Cerutu di daerah Temanggung, ada Bangsal Cerutu. Kemudian ada juga vape ya. Nah, vape ini anak-anak muda biasanya nge-vape nih. Kalau saya kan pasukan kebu-kebu ya gitu Pak. Kalau Mas Iqbal ngerokok nggak? Enggak sih Pak, aman. Berarti nggak bayar pajak. Nggak bayar cukai maksudnya. Penting nasi Padang ini Pak tapi ya. Iya. Oke, itu kegiatan kepabeanan dan cukai di kami ya, kegiatannya seperti itu Mas. Nah, kemudian letaknya sendiri di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48. Iya, kalau untuk lokasi sih sebenarnya udah paham ya masyarakat, cuman masih bingung aja ini bea cukai itu sebenarnya pekerjaannya lingkup yang ditangani itu apa aja gitu ya. Iya, betul. Karena tadi setelah dibentuk dijadikan satu kantor di Magelang nih. Apakah Kota Magelang atau daerah binaan dari bea cukai cabang Magelang ini tuh rawan Pak? Rawan, ya. Untuk rawan sendiri sebenarnya kalau kita bicara cukai ya, berarti bicara di sini rokok ya, rokok. Untuk wilayah di bawah kami sebenarnya untuk peredaran rokok ilegal itu nggak terlalu mayor ya, karena artian masih nggak terlalu banyak. Tapi kami itu merupakan daerah perlintasan, perlintasan rokok ilegal yang dibawa dari daerah timur ke barat. Jadi mereka melewati wilayah di bawah penguasaan kami, sehingga kami sering melakukan penindakan atas barang-barang tersebut baik di Purworejo, di Kota Magelang dan sebagainya. Dan rencananya nanti tanggal 1 Maret ini kami akan melakukan pemusnahan barang-barang kena cukai yang ilegal berupa rokok dan ada juga minuman ya di situ. Untuk rokok sebanyak 2,2 juta batang. Ini mungkin jadi jawaban juga, udah ada yang nanya barang yang udah ditangkap tuh diapain. Nah, nanti kita akan jawab lebih lanjut. Tapi tadi sempat disinggung bahwasanya Magelang ini bisa dibilang termasuk daerah perlintasan begitu ya. Tapi usaha dari Bea Cukai sendiri sudah sangat maksimal, bahkan informasi yang ada di Bea Cukai Magelang saat ini itu sudah mendapatkan tadi yang sempat saya sebut zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini boleh dijelaskan Pak programnya seperti apa? Karena kalau kita ngelihat nih lingkup yang ditangani oleh Bea Cukai ini kan berat banget, tapi berhasil mendapatkan predikat ini. Baik Mas Iqbal. Mungkin sahabat Tidar ada yang belum memahami apa sih itu zona integritas gitu kan. Zona integritas itu apa sih? Jadi zona integritas kita biasanya
dengarnya itu zona kuning, zona Iya, hijau kan. betul. Terus zona bebas merokok ya. Iya. Kayak sekarang kita bicara zona integritas. Betul. Nah, zona integritas apa? Yaitu merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui transformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oke. Ya, itu zona integritas. Kemudian wilayah bebas dari korupsi itu apa? Atau WBK ya, adalah merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, kemudian penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Ini kami raih di tahun 2020 untuk WBK. WBK sudah kami raih di tahun 2020. Kemudian WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Yeah. Nah, pembangunan zona integritas ini diharapkan sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Akhirnya, sasaran pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Adalah terwujudnya birokrasi yang bersih ya, kemudian akuntabel, berkinerja tinggi, birokrasi yang efisien, efektif, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Nah, kami tanggal 21 Desember 2020 meraih WBK, kemudian tahun kemarin, betul, 2022, kami tanggal 13 Desember meraih WBBM. Oke, Ya. Menarik sekali ya, zona perlintasan rokok-rokok ilegal ini, kemudian usahanya ekstra keras meraih predikat. Memang apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai dalam rangka pembangunan zona integritas ini? Ya, jadi WBBM ini predikat tertinggi untuk sebuah instansi pemerintahan. Jadi dia sudah tidak lagi istilahnya bebas dari korupsi, tapi juga sudah birokrasi bersih dan melayani. Jadi pelayanannya pun sudah super bagus lah ya, dalam artian lebih dari rata-rata. Nah, kemudian kegiatan yang telah kami lakukan itu apa aja? Yang pertama adalah kegiatan pencanangan. Ini udah pasti ya. Jadi untuk mendapatkan WBK atau WBM pertama harus mencanangkan dulu. Setahun sebelum pengumuman akan diraihnya predikat tersebut, berhasil atau tidak. Jadi pertama dicanangkan dulu, dilaksanakan dengan deklarasi pernyataan dari pimpinan satuan kerja, dalam hal ini adalah kepala kantor kami, kepala kantor Bea Cukai Magelang, bahwa kita akan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk pencanangan WBK kita laksanakan pada tanggal 1 November 2019, kemudian diraih WBK-nya tahun 2020. Kemudian untuk pencanangan tadi pencanangan ya, pencanangan diraih. Kemudian kegiatan kami adalah selanjutnya adalah pencanangan dilaksanakan terbuka dan kami publikasikan secara luas melalui media massa serta mengundang para pengguna jasa kami. Kemudian kegiatan pencanangan ini dimaksudkan agar semua pihak atau baik pengguna jasa kita maupun masyarakat luas dapat membantu, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu pada kesempatan ini melalui talkshow ini merupakan salah satu upaya dalam mensosialisasikan agar pendengar sahabat Tidar khususnya dan masyarakat luas umumnya dapat terlibat dan berperan dalam pembangunan ZI yang telah kami lakukan. Itu baru pencanangan nih. Tahapnya itu panjang nih. Kemudian pembangunan tahap kedua adalah pembangunan zona integritas. Nah, di tahapan ini kami lebih fokus dalam perbaikan secara internal khususnya dalam sektor manajemen perubahan, sektor tata laksana, kemudian penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan internal, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentunya langkah-langkah yang dilakukan bersifat konkret ya dan berkesinambungan. Kemudian sebagai contoh nih ya, adanya agen perubahan. Ini di kantor kami menjadi role model, maka pegawai sebagai role model pegawai lainnya
diharapkan mampu memberikan pengaruh positif di kantor kami. Contohnya, Joni ini tugas-tugas role model ini atau agen perubahan ini contohnya ya, sekecil aja, contoh kecilnya mematikan lampu sebelum pulang, lampu, terus kemudian komputer segala macam harus wajib dimatikan, kemudian air setelah dipakai harus dimatikan. Itu contoh kecilnya ya, itu contoh kecilnya. Dari hal kecil sampai dengan hal besar. Mas Hanan tuh udah dikoroki di kantor tiap hari kayaknya ya. Harus. Kemudian disiplin ya, disiplin kerja dan sampai dengan bagaimana masyarakat bisa mengenal kami, kemudian masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya, itu dilakukan berbagai bentuk perubahan di situ. Kemudian inovasi ya, kami juga mengembangkan berbagai inovasi, baik peningkatan kualitas pelayanan maupun penguatan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Kami banyak sekali tuh untuk kegiatan pengawasan rokok ilegal, ada namanya silat BKC. Kemudian ada pelayanan IMEI. Nanti siapa tahu nanti ada yang nanya. Udah ada yang nanya Pak, nanti kita silakan nanti kita. Ada pelayanan IMEI online, kemudian ada layanan persuratan elektronik, kemudian ada semacam mentoring ke pabrik-pabrik industri hasil tembakau dan sebagainya. Kemudian adanya kegiatan evaluasi secara berkala terkait tata laksana, standar operasional prosedur yang ada dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, transparan, efektif, dan efisien, serta terukur. Itu. Kemudian selain itu ada yang menarik juga nih Pak dari kantor kita. Jadi kita tuh ada yang namanya penguatan pengawasan internal, salah satunya dengan adanya pembentukan tim pengendalian gratifikasi nih Mas. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan juga KKN, kita telah menetapkan suatu saluran pengaduan yang mungkin nanti teman-teman atau namanya apa Mas, sahabat dari Tidar. Mungkin bisa melakukan saluran pengaduan kepada kami di nomor 081126402225 sebagai media atau sarana keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan ataupun kritik dan saran guna memperbaiki kantor kami. Jadi memang pelibatan masyarakat itu juga penting sekali ya untuk membangun zona integritas dan juga menolak gratifikasi atau salah satu sarana sebagai tim pengendali gratifikasi yang ada di Bea dan Cukai Magelang. Ini ternyata banyak juga nih, baru mukadimah loh ini Pak, sudah banyak sekali yang diberikan. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang gratifikasi dan pertanyaan apapun ini boleh ya Pak, mau nanya ini diperbolehkan. Pokoknya apapun pertanyaan sahabat Tidar seputar Bea dan Cukai boleh layangkan via WhatsApp di 0878 atau bisa DM kita di Instagram @radio_tidar_fm. Morning Interview bareng sama Bea dan Cukai Magelang akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2023 Stay Healthy, Radio Tidar Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang masih jalan sama Iqbal ya sampai jam 11 siang nanti. Kita masih bersama Pak Siswanto, pelaksana pemeriksa Bea Cukai ahli pertama, dan juga ada Pak Hanan ya, pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang. Masih semangat terus Pak? Masih. Ternyata sudah banyak ya yang dilakukan Bea Cukai sendiri hingga mendapatkan penghargaan tertinggi begitu dalam upaya membangun zona sekilas terkait zona integritas dan juga anti gratifikasi begitu. Nah, sesuai dengan tema pagi hari ini ya tentang gratifikasi, apa sih sebenarnya yang dilakukan Bea Cukai untuk membangun integritas ini? Tadi kan sempat disinggung tentang gratifikasi. Mungkin Pak Hanan belum menjelaskan seperti apa gratifikasi dan spill dikit gratifikasi yang pernah mendekati, yang seperti apa tuh? Berarti kita mulai mengulik masalah gratifikasi nih ya Mas Iqbal ya. Jadi gratifikasi ini ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih menjelaskan tentang gratifikasi itu seperti apa. Jadi dalam undang-undang itu Mas Iqbal diatur bahwa terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi. Mantap ya, banyak juga ya. Banyak, dan kita akan fokus ke gratifikasi di obrolan kita kali ini. Nah, di situ disampaikan ada 7 golongan nih setidaknya. Yang pertama kerugian masalah negara, keuangan negara, kemudian suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan juga yang terakhir konflik kepentingan dalam pengadaan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mungkin lebih berfokus pada kupas tuntas masalah tentang gratifikasi. Baik. Nah, jadi gratifikasi sendiri adalah sebuah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang oleh karena itu suatu gratifikasi memiliki arti yang sebenarnya netral, tapi sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah.
Jadi gratifikasi sendiri merupakan suatu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Waduh, enak semua kayaknya itu ya. Enak tuh namanya gratifikasi, tapi semuanya itu sifatnya netral, bisa kita laporkan atau bisa kita yang boleh dan nggak boleh kayak gimana nih, bakal kita bahas kali ini. Jadi gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dengan menggunakan atau sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik gitu, Mas Iqbal. Jadi ini bisa dibilang tugasnya berat sekali ya. Ini salah satu yang paling berat itu malah justru menghadapi gratifikasi ini, begitu. Betul. Nah, mengapa sebenarnya gratifikasi ini tuh dilarang? Kan mungkin orang yang memberikan gratifikasi itu kan nggak selamanya gratifikasi gitu, karena mungkin udah dekat sama Pak Sis nih, udah dibantuin kemarin menyelamatkan kerugian negara ya kan, akhirnya dibantulah Pak Sis, kasihlah tiket liburan ya Pak Sis ya. Nah itu niatnya kan cuma karena kedekatan. Nah kenapa ini disebut gratifikasi dan akhirnya dilarang tuh? Nah itulah sesuatu yang harusnya kita luruskan nih, salah satunya dengan kita siaran di Radio Tidar ini juga untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat secara umum tentang apa itu gratifikasi dan bagaimana nih kita akan menyikapinya. Jadi gratifikasi ini pada dasarnya merupakan suatu suap yang tertunda nih Mas. Suap yang tertunda dan suap yang terselubung. Nah, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang biasanya tuh bersifat terbiasa dengan hal ini, nanti tuh jatuhnya akan mendorong, karena sifat terbiasa ini mendorong untuk melakukan tindakan korupsi lainnya nih. Karena jadi, mungkin udah baik. Iya, gitu jadi menganggap sesuatu ini menjadi sesuatu yang sifatnya biasa. Inilah yang harus kita antisipasi dan kita cegah di kalangan masyarakat secara luas. Kalau misalkan gratifikasi itu dilarang, ada nggak sih sebenarnya kalau yang tadi sempat saya singgung nih? Cuman itu bukan terima kasih sih, tapi udah karena saking deketnya dengan petugas bea cukai. Ada nggak nih yang kayak kita ngasih, tetap boleh kan ngasih apresiasi? Tetap banyak Mas bentuknya, tapi kita harus pahami ternyata juga di aturan ini juga ada batas-batas yang sangat jelas, mana yang kiranya boleh dan mana yang sekiranya tidak boleh. Jadi tidak semua bentuk gratifikasi itu sifatnya dilarang. Tapi kalau kita bisa tengok, gratifikasi yang boleh diterima itu karakteristiknya seperti misal sifatnya nih Mas, berlaku secara umum. Jadi semuanya dapat nih, kalau sahabat Tidar pada datang pada suatu event tiba-tiba dapat sesuatu yang sifatnya secara umum, itu bentuk pemberian iya, tapi kita tidak menilai itu sebagai suatu gratifikasi. Selain itu dia juga tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Nah kemudian dia juga bisa berupa wujud ekspresi keramah tamahan, penghormatan, hubungan sosial antar sesama selama batasnya wajar. Seperti yang ditanya tadi, yang kita obrolin, sifatnya mungkin kan wujud ekspresi nih, ramah tamah, bentuk terima kasih. Tapi yang perlu diatensi, nilainya wajar nggak nih Mas Iqbal? Nah gitu. Berarti kalau ibaratnya ngasih sedikit lah, ibaratnya nggak terlalu berharga, itu aman ya ibaratnya ngasihnya ya. Di dalam aturan pun juga disampaikan berapa nominal amannya sih, karena teman-teman pasti juga pada nanyain kan. Pasti boleh. Ibaratnya udah capek-capek kemarin ngurusin email nih, mau ngasih makanan, bisa kan itu ibaratnya kayak kalau kita nyebutnya tip gitu. Atau tetap tidak boleh itu ngasih? Sifatnya tidak boleh, karena kami pun juga dalam melakukan pelayanan email pun sifatnya memberikan pelayanan, karena kami adalah kantor pelayanan. Jadi pada dasarnya hal-hal bersifat pemberian yang berkaitan dengan jabatan sama sekali tidak diperbolehkan di kantor kami. Gitu. Jadi emang tidak boleh ya sahabat Tidar ya. Tapi kalau ngajak makan siang beda lagi cerita ya. Itu masih masuk definisi gratifikasi. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan pegawai negeri? Tadi kan sempat Mas Anan sempat nyebut terus pegawai negeri, kemudian pegawai penyelenggara negara. Apa persamaan dan juga perbedaan dari dua pegawai ini? Nah ini yang cukup menarik juga untuk dibahas nih, karena orang-orang secara awam pasti akan tahunya pegawai negeri itu sebatas dengan pegawai negeri sipil. Padahal aturan ini lebih luas dan menjabarkan tentang definisi dari pegawai negeri itu nggak hanya sebatas tentang PNS saja loh. Ternyata definisi dari pegawai negeri yang dimaksud, yang diatur dalam aturan gratifikasi ini, diantaranya meliputi pegawai-pegawai negeri sipil dan juga pejabat publik. Kemudian juga ada banyak sekali orang-orang yang diatur untuk memenuhi kriteria ini. Sebagai contoh nih, misal kalau tadi kita persempit definisinya, misal pegawai negeri kita menangkapnya cuma PNS, ternyata pejabat publik itu kan ternyata orang-orang yang memangku suatu jabatan. Misal contohnya jabatan dalam hal memangku jabatan umum, kemudian melakukan tugas, menerima gaji, dan juga mungkin yang termasuk di sini pun juga orang-orang yang bekerja dari suatu korporasi nih, tapi dia menerima bantuan atau keuangan dari APBN atau APBD, uang negara atau uang daerah. Pun demikian juga orang-orang yang bekerja dalam korporasi, tapi dia itu mempergunakan modal dan fasilitas yang berasal dari negara ataupun juga dari masyarakat. Jadi definisinya jangan disimpang siurkan dengan hanya terbatas pada PNS ya Mas. Jadi ini siapa yang pelayanan negara itu yang tidak boleh
kita lakukan gratifikasi tadi. Tapi tadi sempat ada sedikit kebingungan juga sih antara gratifikasi, suap, dan juga yang sering banget kita dengar ya adalah pemerasan. Ini kan juga kayaknya dekat sekali ya dengan bea cukai begitu. Mungkin sering banget menghadapi hal seperti ini. Mungkin boleh diberikan pemahaman ke masyarakat, Mas Anan, tentang perbedaan antara gratifikasi, suap hingga pemerasan. Oke, ini yang perlu masyarakat ketahui tentang banyak yang masih belum bisa nih membedakan mana yang namanya tadi kita bahas masalah gratifikasi, suap, dan juga pemerasan ya. Secara umum kita bisa simpulkan seperti ini mungkin ya. Kalau untuk gratifikasi sendiri itu kaitannya dengan jabatan yang kita pegang. Jadi kalau kita punya jabatan, kita diberi sesuatu dan memang arahnya kita diberi karena jabatan kita, karena saya bea cukai ini, saya tiba-tiba dikasih penginapan hotel misalnya, itu namanya gratifikasi. Kemudian dia itu bersifat inventif, tanam budi. Memang nggak kelihatan nih tujuannya sekarang ngasih tiket buat apa, tapi pasti nih orang ada nih tujuannya, tiba-tiba ngasih tiket saya nginep di mana, ternyata di belakang Pak minta dilancarin prosedur ini. Nah, itu sudah terintendensikan sebuah gratifikasi. Yang berikutnya juga dia itu tidak membutuhkan kesepakatan transaksional. Jadi pas ngasih itu nggak langsung terang-terangan kan, dia ngasih tiket Pak saya ini. Jadi dia namanya tanam budi tadi. Di belakang lah pasti ada sesuatu. Itu contohnya. Jadi kalau pengusaha memberi hadiah voucher nih kepada PNS karena merasa terbantu atau karena mereka mau melakukan suatu pengurusan perizinan, itu namanya gratifikasi. Selanjutnya nih yang mau kita bahas yaitu tentang suap. Kalau suap apa nih? Suap nih lebih sifatnya transaksional. Jadi dia itu ada momennya, ada eventnya dulu. Dia itu nyuap karena misal ketahuan salah nih. Udahlah Pak, nggak usah diurus. Itu namanya suap. Jadi udah ada transaksinya terlebih dahulu. Sama-sama pemberian, tapi udah ada transaksinya di depan. Gitu. Nah yang terakhir, kalau pemerasan ini lebih ke adanya permintaan secara sepihak dan sifatnya sudah lebih memaksa. Wah, ini bisa dibilang berat juga ya para petugas-petugas bea dan cukai ini. Nah kalau misalkan menerima gratifikasi, ini ngelaporinnya harus kemana dan mekanisme pelaporannya seperti apa? Kalau menerima gratifikasi, jadi ini sebenarnya ada dua sudut pandang nih Mas. Kita bisa sebenarnya kita dilindungi dari sudut pandang kita menerima dan kita melapor, atau juga dari kita mengadukan. Jadi kalau misal dari segi menerima dan kita melapor tuh sebenarnya ada banyak sekali saluran media atau juga tempat untuk melakukan pelaporan. Seperti contohnya kalau kita menerima gratifikasi, kita dapat sampaikan lewat formulir laporan gratifikasi yang dapat diserahkan ke KPK secara langsung. Tapi selain itu yang menarik juga karena sifatnya kan seperti ini sebenarnya mempermudah masyarakat dalam melaporkan juga ya. Nah kalau di kantor-kantor pun juga sebenarnya tersedia namanya unit pengendalian gratifikasi atau UPG. Contohnya nih di kantor Bea Cukai Magelang pun juga ada tim pengendali gratifikasi. Jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh lapor ke KPK karena kalau teman-teman mendapati suatu bentuk gratifikasi atau menerima suatu bentuk gratifikasi dapat dikelola ataupun juga dapat disampaikan kepada instansi-instansi terkait selama memang memiliki saluran pengaduan tentang unit pengendalian gratifikasi. Kemudian pastinya kayak kalau di era sekarang digitalisasi sangat mudah sekali ya Mas ya. Kayak bisa kita lewat email dan juga lewat faxmail. Kemudian website pelaporan online pun juga tersedia melalui gol.kpk.go.id. Ini apakah juga dibatasi atau diberikan waktu dari pelaporan sampai dengan akhirnya dijabanin gitu Pak? Tentunya akan ada batasnya. Jadi hal-hal yang perlu diatensi dalam suatu pelaporan, kalau untuk dilaporkan ke dalam KPK sendiri, dia itu harus dalam 30 hari kerja sejak gratifikasi itu diterima. Untuk laporan yang sifatnya harus ditindaklanjut KPK. Sementara kalau tadi yang namanya kita bahas tentang unit pengendali gratifikasi yang ada di satuan-satuan kerja nih, misal ada di Pemda atau ada di kantor Bea Cukai kami sendiri pun, itu sifatnya harus disampaikan 7 hari kerja untuk dapat ditindaklanjuti dalam skala kecil yang ada di kantor kami tadi. Jadi 7 hari untuk di kantor satuan kerja dan sifatnya 30 hari untuk lapor langsung menembak ke KPK. Jadi untuk sahabat Tidar dan juga masyarakat luas nih yang bisa menyampaikan laporan pengaduan gitu, kalau misalkan nemu-nemu nih gratifikasi segala macam, pengen banget melaporkan pengaduan gratifikasi, bisa menggunakan mekanisme tadi yang sudah Pak Hanan sebutkan. Begitu mantap sekali, memang perjuangannya udah berat, ini bisa dibilang yang paling berat kayaknya ya. Penindakan lebih gampang dibandingkan ini kayaknya gratifikasi ya. Iya, yang ini harus melibatkan keterlibatan masyarakat untuk melaporkan ya Mas. Tapi yang jelas sudah terbukti tadi zona integritas dan juga zona bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menunjukkan bahwasanya integritas dari para petugas Bea dan Cukai Magelang ini
apa ya, kualitas jempolan lah ya. Nanti kita akan sudah kembali sahabat Tidar. Sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain sama terkait dengan bea dan cukai boleh layangkan via WhatsApp di 0878088940 atau DM kita di Instagram sedang live kita di @radio_tidar_fm. Silahkan dilayangkan pertanyaannya. Setelah ini kita 4,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy, masih di Radio Tidar Talk Show bareng sama Bea dan Cukai Magelang. Pagi hari ini kita masih ditemani oleh Pak Siswanto, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama, dan juga Pak Hanan selaku pelaksana pemeriksa dari Bea dan Cukai Magelang. Makin seru ya obrolan kita pagi hari ini, Bapak, tentang tadi gratifikasi sudah seru sekali, dan ini penting juga sih. Mungkin ini pertanyaan sejuta umat ya. Bahkan ada yang bilang ini takut banget disebut sahabat cepu. Nah, tapi kalau para pelapor nih yang mengetahui tentang gratifikasi begitu, apakah para kita nyebutnya para cepu-cepu ini juga dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi secara hukum nih? Baik, para cepu ini ya. Kan takutnya kan kan tahu nih terus dilaporin ya kan. Jadi begini Bapak Ibu pendengar Radio Tidar, tidak perlu takut apabila memang ingin melaporkan pengaduan ataupun adanya dugaan gratifikasi. Karena hal ini pun juga dijamin secara undang-undang bahwa mendapatkan perlindungan kerahasiaan informasi pelapor. Identitasnya dirahasiakan dan dilindungi, bahkan sampai ke tindakan untuk menjaga kerahasiaan pun dapat bekerja sama dengan LPSK untuk bekerja sama dalam hal-hal yang kaitannya dengan institusi lain yang berwenang nih. Oke, jadi intinya nggak apa-apa lah dilaporin untuk kemajuan bersama lah. Yang penting kan itu niatnya. Kemudian gimana nih mekanisme yang dilakukan oleh KPK setelah para cepu-cepu ini melaporkan tadi gratifikasi? Jadi setiap laporan yang masuk ke KPK itu harus sifatnya secara wajib oleh KPK diselesaikan atau ditangani dalam waktu 30 hari kerja sejak pelapor melakukan pelaporan. Jadi otomatis apabila suatu pelaporan masuk ke KPK, mereka memiliki kewajiban harus secara selesai, secara tuntas diproses oleh pihak KPK. Gitu. Menarik ya. Dan untuk yang penasaran juga, kepengen banget mengetahui lebih lanjut tentang gratifikasi ini, mungkin sumber-sumber atau literatur bisa didapat di mana nih Pak? Kalau untuk informasi-informasi terkait, kita mungkin rujukan kepada aplikasi gratifikasi online atau GOL nih namanya, yang mungkin dapat diunduh oleh teman-teman sekalian melalui Google Play ataupun juga App Store. Selain itu juga banyak sekali media pembelajaran seperti e-learning gratifikasi yang dapat diakses lewat website kpk.go.id/gratifikasi. Website pelaporan online pun juga menyediakan sarana edukasi. Selain itu, Direktorat Gratifikasi KPK yang berlokasi di Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan juga bisa menjadi salah satu rujukan untuk dapat mengumpulkan informasi terkait gratifikasi. Menarik sekali sahabat ya. Mungkin sudah paham juga semuanya. Tetap ya, kalau misalkan menemukan gratifikasi tidak perlu takut, tadi langsung aja laporkan. Tapi yang jelas bea cukai sih sudah tebal ya dengan gratifikasi. Ini Pak Siswanto udah lama di Magelang juga, kayaknya udah aman ya kebegituan ya Pak ya. Langsung biasa-biasanya nggak berani Pak Sis ya. Jadi menyinggung tadi yang disampaikan Mas Iqbal ya, bahwa menindak perbuatan pelanggaran di bidang pabean cukai itu apakah lebih ringan daripada gratifikasi? Menurut kami enggak. Gratifikasi bagi kami sudah ringan. Karena apa? Itu merupakan habit ya. Habit sebuah satuan kerja ya. Kalau memang habit dari para pegawainya memang sudah tidak ada akan hal itu, sudah tidak pernah menerima ya. Akan adanya gratifikasi, ya itu udah hal biasa sebenarnya. Justru kalau ada gratifikasi di kantor kami itu malah yang aneh jadi. Karena dari awal juga emang udah di setting udah anti begitu, karena udah tugasnya udah berat, ada yang lebih berat dibanding gratifikasi ini tadi ya. Iya, jadi kalau sudah habit itu ya udah sistem, jadi sistem memang tidak ada itu. Jadi kalau memang nanti ada yang nerima, malah itu jadi aneh, jadi malah pasti kelihatan deh. Iya begitu. Tepuk tangan dulu dong buat Bea Cukai Magelang ini udah aman, meskipun pekerjaan yang di Ampu itu berat-berat, tapi yang jelas mengamankan negara itu lebih penting sih. Betul ya Pak Siswanto ya. Kita ke pertanyaan boleh nih? Banyak yang sudah masuk pertanyaannya. Boleh Mas Iqbal ya. Sudah banyak yang masuk di WhatsApp 0878 dan juga yang sudah menanyakan di Instagram @radio_tidar_fm. Ini kita jawab dulu ya. Yang pertama ada Chandra di Magersari. Habis beli tab Wi-Fi only, apakah tetap harus didaftarkan email soalnya bukan berbasis seluler? Ya.
Jadi yang wajib didaftarkan adalah namanya HKT ya. Ada handphone, komputer genggam, dan tablet. Tetapi di sini didaftarkan adalah yang nanti untuk seluler ya. Jadi kalau untuk WiFi only ya nggak perlu, karena memang nanti tidak berhubungan dengan seluler kan di situ ya, tidak perlu mendaftarkan. Ada lagi Rara di Candi Mulyo, sebaiknya apa Pak yang harus dilakukan pertama kali kalau kita mendapati penjual rokok ilegal? Penjual rokok ilegal, kalau sudah mendapati dan memang ada indikasi ke situ, nanti bisa dilaporkan ke kami ya, dilaporkan ke kami nanti di sebentar saya buka ininya sebentar. Karena ini Magelang juga tadi yang sempat Pak Siswanto bilang jalur peredaran gitu ya Pak ya. Iya betul. Perlintasan jadi emang kayak banyak ini. Iya, nomornya mungkin di sini sangat ya 0821 3415 9933. Saya ulangi lagi. 0821 3415 9933. Ini merupakan nomor call center dari bagian penindakan. Ya. Nah ini mungkin sedikit menyinggung dari Rara tadi ya, sempat menyinggung tentang rokok ilegal. Mungkin rokok ilegal itu yang seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan juga ke masyarakat untuk mengedukasi sama-sama. Ya, jadi rokok ilegal itu sebenarnya ada 5 ya di sini, ada 5. Jadi rokok ilegal itu berarti rokok yang memang tidak membayar kewajibannya itu membayar cukai ya. Tidak membayar cukai. Yang pertama adalah rokok yang polos, dalam artian tidak ada pita cukainya. Jelas kalau tidak ada pita cukai berarti tidak membayar cukai. Kemudian yang kedua ada namanya rokok dengan menggunakan pita cukai bekas. Pita cukai bekas itu pita cukai yang pernah dipakai di rokok sebelumnya dipakai lagi di rokok berikutnya, sehingga yang rokok berikutnya itu tidak membayar cukai. Kemudian yang ketiga ada namanya rokok dengan pita cukai palsu. Jadi dia membuat sendiri tuh. Jadi yang membuat bukan negara ya, dalam hal ini adalah perum-peruri yang membuat pita cukai. Kalau membuat sendiri otomatis dia pasti nggak bayar cukai. Kemudian ada namanya rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Salah peruntukan di sini dalam artian seperti ini. Dia ada pita cukainya asli tetapi tidak sesuai, bukan untuk peruntukannya. Yang pertama adalah jumlah batangnya beda. Jadi di pita cukai itu ada jumlah batang ya. Jumlah batangnya itu tidak sama dengan jumlah batang pada rokoknya. Karena tarif cukai adalah per batang. Apabila di rokoknya contohnya rokoknya isinya 20, pita cukainya 16, di pita cukai 16 berarti kan hanya bayar 16 batang, berarti dia masih nyolong 4 batang. Nah itu. Kemudian ada namanya salah peruntukan yang untuk jenis hasil tembakonya. Jadi ada hasil tembakau itu ada dibedakan ya, namanya SKM atau sigaret kretek mesin, ada namanya SPM sigaret putih mesin, ada namanya SKT sigaret kretek tangan dan sebagainya. Masing-masing jenis itu beda-beda tarifnya. Sebagai contoh untuk yang SKM golongan 1 itu untuk tarif 2023 ya adalah 1.101 rupiah per batang. Kemudian untuk yang SKT golongan 1 hanya sekitar 461 rupiah. Jadi selisihnya sangat jauh nih ya. Jauh banget itu, akhirnya Pak. Digunakan modusnya itu adalah rokoknya SKM dilekatin pita cukai SKT. Ya, itu yang keempat ya. Kemudian namanya salah personalisasi. Salah personalisasi itu bahwa menggunakan pita cukai bukan haknya. Ini hanya untuk rokok golongan 2 dan 3. Ya, jadi kalau golongan 1 itu yang di atas 3 miliar ya untuk SKM, di bawah 3 produksinya di bawah 3 miliar batang maka golongan 2. Nah, ini untuk yang golongan 2 dan 3, kalau golongan 3 berarti untuk SKT. Itu jadi ada namanya personalisasi. Personalisasi itu apa? Itu merupakan tanda identik, nomor-nomor identik ya, yang berkaitan dengan istilahnya itu gampangnya singkatan perusahaan lah gitu istilahnya. Jadi intinya apabila perusahaan A maka dia wajib menggunakan pita cukai ya hanya untuk perusahaan A, tidak boleh menggunakan pita cukainya perusahaan B. Apabila perusahaan B menggunakan pita cukainya perusahaan A, berarti kan bukan haknya itu namanya. Itu namanya salah personalisasi. Itu juga merupakan jenis dari rokok ilegal. Demikian Mas. Paham ya Rara dan juga yang lain, kalau misalkan tadi menemukan rokok-rokok yang sudah Pak Siswanto sebutkan, langsung lapor ke 0821 3415 9933. Kita ke Instagram, ada yang menanyakan dari Daniela.seva. Bagaimana cara mengurus barang yang tertahan di bea cukai? Prosesnya apakah seribet yang ditutorialkan orang-orang? Jadi seperti ini ya. Mungkin masyarakat ada yang belum terlalu memahami bahwa apabila sebuah barang masuk ke dalam negeri, maka ada 2 di situ yang ada kewajibannya. Pertama adalah kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Itu jelas ya. Terutang, bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila dia sudah membayar, masih ada kewajiban 2 lagi, yaitu namanya ada semua barang dari luar negeri itu ada namanya barang larangan dan pembatasan.
ada barang yang dibolehkan, ada barang yang dilarangi, ada yang barang dilarang, ada barang yang dibatasi. Apabila masuk dalam kategori barang larangan, yang nggak boleh dimasukkan ke dalam negeri, dimasukkan ke dalam negeri nanti udah pasti langsung dimusnahkan. Contohnya pakaian bekas itu nggak boleh. Apalagi ini kayak cewek belanja thrift shop nih kayaknya luar negeri yang murah ya kan. Kemudian ada namanya barang dibatasi. Barang dibatasi contohnya ya. Baju semuanya, apabila membawa dari luar negeri beli baju jangan banyak-banyak, ada batasannya di situ, yaitu maksimal adalah 10 pieces. Apabila lebih dari 10 pieces maka wajib dilampirkan izin dari Kementerian Perdagangan. Jadi yang mengatur adalah kementerian lain ya dalam hal ini apabila ada izinnya ya boleh, tapi apabila tidak ada ya nggak boleh. Terus seperti itu. Contohnya lagi HP ya, HP buat dari luar negeri maksimal 2, jangan lebih. Kalau lebih itu harus dong, berarti kalau lebih ya Pak. Kan. Itu harus ada izinnya dari Kementerian Perdagangan juga. Nah, dalam hal ini masyarakat itu banyak yang nggak tahu. Dikiranya itu semua barang itu bisa dibawa ke dalam negeri gitu, bisa membawa barang dari luar negeri. Apapun bisa dibawa asal bayar biaya masuk. Enggak seperti itu, enggak seperti itu ya. Nah kebanyakan nggak tahu. Contohnya barang bekas nih, barang bekas. Spare part sepeda motor semuanya bekas dibawa ke Indonesia nggak boleh itu. Jadi istilahnya barang bekas itu kalau nggak ini harus ada izinnya dari tetap ada beberapa spesifikasi yang diperbolehkan masuk atau enggak meskipun sudah dibayar ya Pak. Betul. Nah kalau untuk case-nya si Daniela ini yang dia tertahan, kalau yang tertahan apabila memang dia masalah kekurangan pembayaran ya tinggal dibayar selesai. Tinggal bayar selesai. Nah masalahnya kalau dia masuk ke dalam kategori barang larangan atau pembatasan, nah maka caranya gimana? Ya harus dipenuhin dulu izinnya. Ya, apabila izinnya dipenuhin, baru bisa dikeluarkan dari bandara ataupun di sini kalau barang kiriman berarti lewat kantor pos ataupun perusahaan jasa titipan. Cek lagi Daniela yang dibeli apa? Apakah silakan thrift shop baju 50 kilo? Nggak bisa juga, cek lagi izin yang dibeli barangnya ya. Kemudian ada lagi pertanyaan masih ini kayaknya banyak yang berhubungan dengan handphone Pak. Boleh. Ada TV di Muntilan, benar nggak sih Pak kalau harga HP yang beli di luar negeri lebih dari $500 kena pajak, pengurusannya gimana? Apa harus di bandara saat kedatangan atau bisa ke Bea Cukai Magelang? Baik, berarti ini kalau bandara berarti kan barang penumpang ya. Jadi di sini ada bedakan, ada namanya barang bawaan penumpang, ada namanya barang kiriman kalau di luar negeri ya, kalau biasa untuk masyarakat umum ya. Untuk barang penumpang itu dikasih fasilitas pembebasan sebanyak $500. Apapun jenis barangnya. Jadi begitu saya dari luar negeri, saya bawa barang, maka kan ada hitungannya dalam artian nilai barang itu berapa sih? Kan? Apabila melebihi $500, maka wajib membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Tetapi setelah dikurangi 500, dalam arti semuanya jumlahnya 1.000, berarti dikurangi 500, berarti yang bayar tinggal 500. Itu seperti itu. Itu kemudian kalau barang kiriman adalah apabila nilainya sampai dengan $3, maka wajib bayar PPN. Bayar PPN. Kemudian oleh-oleh ini contohnya apa ya, dikirim oleh-oleh tetap harus bayar ya. Kemudian apabila dari nilainya 3 sampai dengan $1.500, maka wajib bayar biaya masuk sebesar 7,5%, kemudian PPN 11%. Ya, apabila di atas 1.500 maka mengikuti KUMN dalam arti ini apabila dia instansi pemerintah maka menggunakan PIB, apabila dia swasta menggunakan PIBK. Jadi istilahnya menggunakan tarif sesuai dengan biaya masuk. Itu seperti itu, Mas. Kemudian terjawab ya di Muntilan sudah terjawab. Tadi apakah harus ngurusnya ke bandara atau di Bea Cukai Magelang Pak? Untuk yang di bandara ya tetap harus di bandara dulu ya. Karena apabila barang dari luar negeri dibawa penumpang langsung, maka bayarnya di bandara. Nah, Aldi di Belendo beli HP di Batam, harga murah karena katanya free zone, tapi sampai Jawa tetap harus setting ulang IMEI. Berarti HP yang saya beli apakah ilegal Pak? Ya, jadi di Indonesia ada istilah namanya daerah FTZ, Free Trade Zone ya. Contohnya Batam nih. Jadi Batam ini merupakan wilayah perdagangan bebas. Perdagangan bebas berarti apabila barang masuk dari luar negeri tinggal masuk aja Mas, masuk gang gitu kan. Tetapi apabila mau dimasukkan ke Indonesia dari Batam ke Aceh atau ke Jawa itu disamakan, akhirnya disamakan Batam itu sama dengan luar negeri. Nah, apabila digunakan di Batam nggak masalah dia. Aman ya. Aman. Apabila keluar dari Batam mau ke Jawa sebenarnya, ya harus membayar kewajibannya akhirnya. Harus bayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor beserta IMEI-nya. Apabila dia handphone ya harus didaftarkan akhirnya. Sama dengan diperlakukan dari luar negeri.
Seperti itu. Jadi kalau dia bawa dan nggak ini ilegal teman. Ilegal jadinya. Memang ya kalau cek dari Batam tuh memang aduh secara harga tuh murah ya. Iya betul. Memang. Tapi itu tadi free trade dan tadi. Ya, jadi kalau yang dibeli bukan ilegal berarti apa ya? Atau tetap ilegal? Apabila belinya di sana dipakai di sana nggak apa-apa. Tapi apabila dibawa ke Indonesia dan nggak bayar biaya masuk sesuai ketentuan ya jadinya ilegal. Jadi kalau mau kelihatan kaya ya ke Batam ya kan. Barangnya murah-murah di sana soalnya. Ada lagi dari Desi Puspasari, pengurusan email untuk Bea Cukai Magelang ini di Instagram Pak. Seperti apa? Biayanya kira-kira berapa? Kebetulan punya HP belum sampai ke Indonesia, rencana mau didaftarin tapi masih bingung. Pengurusannya seperti apa? Ya, jadi kalau mau HP, tapi dalam hal ini kalau barang bawaan penumpang ya, kalau lewat barang kiriman maka wajib dibayar pada waktu di perusahaan jasa titipan atau di kantor pos. Apabila sudah keluar dari perusahaan jasa titipan atau kantor pos itu tidak bisa diurus di kantor bea cukai terdekat ya, nggak bisa. Kecuali kalau yang barang penumpang bawa dari luar negeri, kemudian contohnya lewat Cengkareng ya, Cengkareng, kemudian lupa nih di Cengkareng nggak didaftarkan, maka bisa mendaftarkan di kantor bea cukai terdekat. Tetapi apabila kantor bea cukai terdekat maka fasilitas dari pembebasan 500 US dollar itu nggak dapat lagi. Ya, kalau mau mendapatkan fasilitas pembebasan 500 US dollar ya harus didaftarkan di Cengkareng. Ya. Caranya adalah pertama pada waktu sebelum landing nih ya, sebelum landing sebaiknya langsung registrasi dulu. Registrasi di sini, kemudian di beacukai.go.id ada ya menunya registrasi email. Kemudian setelah mendapatkan barcode nanti ditunjukkan kepada bea cukai di bandara. Nanti setelah dicek sama bea cukai apabila memang barangnya sesuai dengan yang dilaporkan yang di barcode tersebut hasil dari registrasinya, maka nanti dikenakan kewajiban bayar ya. Dalam artinya berarti kalau dia lebih dari 500 ya dikenakan kewajiban. Besarannya adalah untuk bea masuk itu sekitar 10% ya, sekitar 10% dari harga. Kemudian nanti ditambah dengan PPN 11%, kemudian nanti ditambah lagi dengan PPH. Ya, PPN 10% lagi. Banyak ya. Nah, apabila memiliki BWP, kalau tidak memiliki BWP maka PPH adalah 20%. Nah, jadi kalau punya NBWP rata-rata aja itu sekitar 30% dari harga barang. Pajak beserta bea masuk. Apabila tidak punya BWP maka di rata-rata adalah 40% dari nilai barang. Terjawab ya Desi Puspitasari, HP baru, pajak baru ya. Kita langsung ke WhatsApp lagi. Ada yang Kak Iqbal tanya dong, sanksi apa saja yang diterima oleh pelaku gratifikasi dan apa saja jenis gratifikasi yang dilarang negara? Dari Deandra di Magelang. Mungkin Pak Hanan boleh jawab? Balik lagi ke gratifikasi nih ya, karena kita kan ngobrolinnya tadi ternyata gratifikasi. Jadi kalau masalah kita ngobrolin sanksinya, dia itu lebih mengarah ke aturan perundang-undangan yang mungkin nanti dia bisa dikenakan atas sesuatu yang sudah terbukti masalah gratifikasi ataupun suap. Dia bisa dikenakan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun juga penjara paling singkat 4 tahun. Sedikit menarik nih masalah seumur hidup Mas. Penjara seumur hidup tuh sampai mati atau seumur hidup kita, umur kita sih Pak? Jadi ternyata seumur hidup itu ternyata seumur kita ya. Kalau saya di umur 26 berarti saya nanti dipenjara 26 tahun ternyata. Baru tahu mezzo definisi dari seumur hidup. Menarik bukan? Tapi sifatnya Mas, kalau untuk hal-hal yang seperti ini dilaporkan maka dia dapat terhindar dari jerat hukum pidana. Jadi memang concernnya pemerintah di sini memang lebih mengarah pada selama itu gratifikasi dan dia dilaporkan maka dia akan diproses, namun dia dapat dibebaskan dari jerat pidana karena sifatnya berarti si penerima ini memberikan pelaporan dan tidak menerima gratifikasi. Menarik sekali ya, sudah terjawab tadi Deandra, tidak perlu takut. Sekarang sudah tahu ya sekarang definisi dari gratifikasi. Dan untuk yang lain terima kasih banget sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti kita akan pilih 2 orang yang berhasil mendapatkan giveaway dari Bea dan Cukai Magelang. Ini mungkin sebelum pamitan Pak dari Pak Sis dan juga Pak Hanan, sekaligus untuk konklusi talk show kita pagi hari ini, apa yang mau disimpulkan dan juga disampaikan ke sahabat Tidar nih? Baik, dari awal sesi tadi sudah dijelaskan tentang program pembangunan zona integritas yang sedang digalakan Bea Cukai Magelang. Jadi kami pun di sini siaran juga mohon peran serta dukungan dari pendengar radio Tidar untuk dapat dalam program tersebut memberikan masukan ataupun saran yang sifatnya bersifat membangun dan juga memperbaiki kantor kami di Bea Cukai Magelang.
Selain itu juga kami juga mengharap partisipasi dari pendengar radio di sini untuk memberikan atau menyampaikan dalam media apapun seperti contohnya saluran telepon di 0811 2640225. Selain itu juga ada media sosial lain untuk Bea Cukai Magelang seperti Instagram, Facebook ataupun YouTube. Oke. Tadi juga sudah kami sampaikan informasi detail masalah gratifikasi. Jadi sebagai sebuah penutup ada quote menarik nih dari Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani yang menyampaikan bahwa berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah suatu yang membuat kita lebih dihargai. Mantap sekali. Meskipun Bu Sri Mulyani juga lagi training ya Pak akhir-akhir ini ya. Ada yang ditangkap ya anaknya ya. Oke. Direktorat sebelah itu ya. Kalau Pak Aziz sendiri ada yang mau disampaikan ke sahabat Tidar Pak? Intinya kami ya sebenarnya ini secara pribadi bahwa karena ini materinya adalah tentang gratifikasi ya. Saya menyampaikan bahwa hidup itu sebenarnya kan ibarat kita masuk supermarket ya, supermarket. Jadi semakin banyak yang kita ambil dari supermarket itu, maka semakin banyak yang harus kita bayar. Betul nggak? Betul. Jadi semakin banyak kita menggunakan harta di dunia ini akan semakin banyak kata kita tanggung jawabkan di akhirat. Betul. Nah, sehingga apa? Saya sendiri pribadi apabila berada di sebuah kantor yang memang apabila sudah habitnya sudah gratifikasi, korupsi dan sebagainya sudah tidak ada, itu sebenarnya impian. Dalam artian itu memberikan ruang bagi saya, memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi orang baik. Betul nggak? Betul. Nah, kalau bila habitnya di situ malah nggak jelas, banyak korupsi segala macam, itu malah membuat kita menjadi tertekan sebenarnya. Nah, ya saya jenggotan jadi ngomongnya seperti ini. Kalau orang gini, ya saya sendiri sangat senang dengan di kantor Bea Cukai Magelang karena memang habitnya sudah bebas dari korupsi dan sudah merupakan apalagi WPPM ya, bersih dan melayani. Itu seperti itu, Mas Iqbal. Jadi intinya kita sebagai PNS senang sekali ya apabila kita berada di sebuah kantor yang sudah WBK, kemudian apalagi kalau kita membangun dalam artian kita menciptakan kita berada di mana, kita memberi positive vibe ya, kita memberi aura positif di lingkungan sekitar, memberikan istilahnya ayolah kita sekarang berubah. Informasi itu seperti itu Mas Iqbal. Ya terima kasih. Yang jelas sudah terbukti WBBM sudah diraih, WPK sudah diraih, tidak ada alasan lagi dan tidak ada argumen lagi yang menyebutkan Bea dan Cukai Magelang tidak baik begitu intinya ya. Betul. Dan sepertinya akan sering rajin ke Radio Tidar nih karena pertanyaan-pertanyaan ini malah seputar ini dan banyak lagi belum dikupas nih Pak. Kayak kedepannya harus menangani itu nih kesini lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk tim dari Bea dan Cukai Magelang sudah hadir di Radio Tidar, sudah mencerahkan kita sekaligus memberikan kabar membanggakan seputar Bea dan Cukai Magelang sudah meraih predikat WBBM serta WBK. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Siswanto, pemeriksa Bea Cukai ahli pertama, dan juga Pak Anan, pelaksana pemeriksa dari Bea Cukai Magelang. Terima kasih sudah hadir di Radio Tidar. Sampai ketemu lagi kapan-kapan Pak. Kayaknya harus nih, sering-sering nih, ya kan, ketemu sama sahabat Tidar. Langsung bakalan disayang ini, pertanyaannya banyak banget. Yang sudah datang nanya juga di Radio Tidar, terima kasih banget sudah WhatsApp di 0878 sudah mendengarkan live Instagram kita juga. Kita nanti akan posting di YouTube channel Radio Tidar @Radio Tidar FM Magelang. Kita pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM, Radio Tidar. Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. I wanted it high, went for it hard, baby, you know.